Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana kabarnya bunda-bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa ini? Sehat, alhamdulillah. Marilah kita buka dengan baca basmalah bersama-sama, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini anak-anaknya pada ikut ya bunda ya? Alhamdulillah. Bagaimana kabar anak-anaknya bunda di rumah? Baik. Jangan langsung anaknya bunda. Enggak. Ini enggaknya kok. Enggak gimana ini? Alhamdulillah enggak ya bunda ya? Alhamdulillah. Oke. Ibu mempunyai peran penting bagi anak-anak. Ibu tidak hanya memberikan nutrisi kepada anak-anak, namun ibu juga berperan penting untuk mengajarkan anak-anak tentang ilmu tauhid. Ibu tahu apa itu tauhid, bunda-bunda? Tauhid adalah mengesahkan Allah, bahwa segala sesuatu hanya Allah lah yang menciptakannya, dan segala sesuatu kita mintanya hanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita sejak kecil, bunda? Sudah, ya? Insya Allah. Bagaimana caranya? Misalnya anak masih kecil banget, gimana cara ngajarinnya, bunda-bunda? Gimana? Ada yang tahu? Atau justru setiap lagi ceramahin gitu? Contoh kecilnya, misal anak kita, dia lagi seneng banget dikasih uang untuk beli jajan, terus dia sambil loncat-loncat jalannya, ternyata qadarullah dia sandung dan jatuh. Otomatis dia jatuh, terus jajannya tuh tumpah, kemudian kakinya berdarah. Terus kira-kira dia gimana bunda? Pasti dia akan nangis. Apa yang harus kita lakukan? Memarahi dia, membiarkannya, atau menolongnya? Menolong. Oke, yang perlu kita lakukan yaitu mendekatinya, kemudian menolongnya. Kemudian tanya, kamu kenapa nak? Pasti dia akan bercerita panjang lebar. Bercerita bahwa dia telah jatuh, kemudian kakinya berdarah. Terus kita ambil momennya bunda, ketika jatuh, ambil momennya, bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi anaknya dibilangnya seperti ini, wahai anakku, yuk bunda akan obatin, tapi jangan lupa kita berdoa sama Allah supaya Allah memberikan kita kesembuhan, supaya luka tadi yang berdarah bisa diberi kesembuhan sama Allah. Bukan malah, hei kamu kenapa nangis? Sini bangun berdiri, ini nih kita kasih uang, sana ambil lagi. Bukan seperti itu ya bundanya ya. Loh, ketawa. Seperti itu memang ini menyelesaikan masalah. Tapi ketika kita bisa mengambil momennya, feelnya lebih dapat bunda. Anak-anak akan lebih bisa mengenang kenangan yang indah-indah. Seperti itu ya bunda. Jangan apa-apa langsung gitu, kasihan ya. Oke, kemudian contoh lain, misalnya anak-anak yang dia baru belajar untuk ngomong, tapi dia udah bisa ngomong, bisa untuk diajak bicara. Gimana cara mendidiknya? Yaitu dengan cara didikte. Karena mereka belum nalar ya, harus ngomong sana kemari, mereka perlu untuk didikte. Cara didiknya gimana? Katakan ya, gimana? Man rabbuk, siapakah Tuhanmu? Jawabnya siapa? Allah. Man nabiyuk, siapakah nabi kamu? Dijawab Nabi Muhammad SAW, dan lain seterusnya. Jadi insya Allah kita dikte setiap hari, insya Allah lama-lama dia akan mengingatnya dan akan tahu
Seperti itu ya bunda. Lagi misalnya ketika anak habis ulangan, kemudian dia dapat nilai yang sangat tinggi di kelasnya, misalnya dapat nilai 100, dia bangga, terus lari-lari. Bunda, lihat aku dapat nilai 100 misalnya. Terus apa yang harus kita lakukan? Selipkan lagi bunda pelajaran ilmu tauhid. Masya Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar, alhamdulillah Allah telah memberikanmu semangat untuk belajar sehingga dia memberikan kecerdasan kepadamu nak. Masya Allah, alhamdulillah gitu. Bayi belum bisa apa-apa. Contohnya diajarin untuk kita perdengarkan membaca zikir pagi petang. Gimana zikir pagi petang itu udah? Yang setiap hari kita baca ya, mungkin dari habis subuh, kemudian habis asar ini kita juga bacain untuk menjaga diri kita ya. Nah, ketika anak masih bayi otomatis kita akan menggendongnya. Kita perdengarkan ketika kita membaca zikir, kasih itu suara, jangan cuma dalam hati. Sambil gendong, sambil diperdengarkan kepada anak-anak. Insya Allah ketika dia sering mendengarkannya, dia akan terbiasa dengan kalimat-kalimat Allah. Karena di dalam zikir pagi petang itu ada kalimat-kalimat tauhid. Seperti itu ya bunda. Ya bunda. Insya Allah sudah diajarkan ini insya Allah. Jadi sebenarnya banyak orang-orang di luar sana yang kayak tidak mengutamakan, tidak memprioritaskan agama, merasa bahwa ya udah deh nanti belajarnya nanti aja, belajar agamanya nanti aja, nggak apa-apa deh, nggak usah jilbaban dulu, masih kecil kok, nanti tinggal manggil guru ngaji kursus, misalnya tinggal manggil Ustaz Leli ngisi kajian misalnya dan lain sebagainya, seolah-olah belajar ilmu agama itu nggak penting. Padahal sebenarnya belajar agama itu sangatlah penting ya bunda ya. Belajar agama itu merupakan fondasi. Gak apa, silahkan kita melakukan aktivitas-aktivitas yang berupa duniawi, namun juga jangan lupa untuk belajar agama. Seperti itu ya bunda. Ketika misalnya kita tidak mengajarkan tauhid sejak dini kepada anak-anak kita, takutnya nanti ketika dia dewasa, ketika dia besar, dia merasa bahwa aku seperti ini, aku hebat seperti ini, aku cerdas seperti ini ya karena aku, bukan karena siapa-siapa. Dia lupa bahwa segala sesuatu itu adalah titipan Allah. Nanti takutnya kayak siapa bunda? Kayak Korun. Bunda tahu Korun? Korun dalam Al-Quran dijelaskan bahwa dia itu dulunya sangat miskin, dan dia pernah berkata kepada Nabi Musa agar didoakan supaya dia menjadi orang yang kaya. Waktu dia miskin, dia ingat Allah, dia bertakwa pokoknya Allah gitu dalam hatinya. Namun ketika dia sudah hebat, dia lupa, dia membanggakan dirinya. Aku ini apa? Ujung-ujungnya apa? Dia sombong, ujub, bangga diri. Padahal sebenarnya Allah lah yang memberikan semuanya itu. Dia bukan siapa-siapa dan kita bukan siapa-siapa, dan anak-anak kita bukan siapa-siapa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita punya bunda-bunda? Apa yang kita punya? Kekayaan. Kekayaan itu merupakan titipan Allah yang sewaktu-waktu bisa diambil sama Allah. Kita punya apa? Kecerdasan. Kecerdasan itu adalah titipan Allah juga yang sewaktu-waktu bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengokohkan tauhid sejak dini. Ya bunda. Jadi kita harus bisa untuk mengajarkan atau mencari suatu cara untuk mengajar anak dengan baik sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Tahu bunda kalau misalnya anak-anak itu dia belum belajar ilmu tauhid atau tauhidnya belum kokoh, takutnya nanti ketika dia besar dia kemana-mana. Maksudnya ketika nanti dia besar dia minta tolongnya bukan sama Allah, dia bersandarnya bukan sama Allah, dia takutnya bukan sama Allah tapi sama yang lain. Kan ini bahaya bunda ya, bahaya. Sedangkan di dalam Al-Quran ini dijelaskan bahwa kita tidak boleh menyembah selain kepada Allah. Jadi kita harus mengokohkan kepada anak-anak kita, menanamkan bahwa
kaki kita, otak kita, semuanya hanya Allah, 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 dan Allah. Begitu terus pokoknya Bunda ya. Allah, 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 Allah gitu. Bunda-bunda sekalian, anak-anak itu dia tidak selamanya bersama dengan kita, betul? Bisa jadi nanti ketika dia dewasa dia akan masuk ke pesantren. Mungkin dia nanti akan ke luar negeri untuk sekolah berpendidikan tinggi dan lain sebagainya. Ketika kita sudah mengajarkan ilmu tauhid kepada anak-anak kita dan tauhidnya sudah kokoh, insya Allah dia akan baik-baik saja. Kenapa Bunda? Karena dia punya Allah sebagai tempat bersandarnya. Dia punya Allah sebagai tempat dia minta tolong. Seperti itu, Ge. Jadi insya Allah kita tanamkan ilmu tauhid kepada anak-anak kita sejak dini. Bunda, ketika misalnya kita mengajarkan anak-anak kita di bulan-bulan biasa, itu pahalanya mungkin misalnya 1000 kebaikan. Namun ketika kita mengajarkan kebaikan atau apapun itu di bulan Muharram ini, pahalanya lebih banyak Bunda. Jadi misalnya dapat hari-hari atau bulan biasanya kita mendapatkan 1000 kebaikan. Di bulan Rajab ini kita akan mendapatkan banyak banget pahala. Dan terserah Allah mau ngasihnya berapa. Bisa kali 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan terserah gimana Allah. Kemudian ketika kita menyakiti anak kita misalnya berbuat dosa, entah kepada anak, entah kepada tetangga, kepada saudara, saudari, nah hati-hati, itu juga dosanya beda bobotnya Bun. Yang misalnya ketika menyakiti orang bobotnya 10 misalnya, bisa jadi nanti Allah ngasihnya 2 kali lipat atau 3 kali lipat dan lain sebagainya. Begitu kan Bunda? Masya Allah. Jadi di bulan ini kita dianjurkan untuk apa? Memperbanyak amalan-amalan soleh. Jadi kan enak misalnya Bunda yang tiap hari nganterin anaknya sekolah, nganterin anaknya ngaji. Itu misalnya pahalanya 1 Nah di bulan Muharram ini, di bulan Rajab ini, pahalanya bisa terserah Allah akan dibanyakan. Apalagi kalau kita di rumah sudah niat untuk ngapain Bunda? Kalau anaknya kesini tuh niatnya Bunda ngapain? Ngaji ya, itu sudah berpahala. Insya Allah setiap putaran roda, ketika kita sudah meniatkan langkah ikan Allah akan berpahala. Apalagi yang rumahnya jauh, pahalanya juga akan semakin banyak. Nanti habis ini harus marah-marah sama anak lagi Bunda. Marah kadang diperlukan Bunda, jangan langsung mentang-mentang ini ya. Marah-marah tuh nggak, ini sebaiknya dihindari, tapi jangan terlalu lembut banget sama anak. Perlu kita tegas kepada anak kita, karena biasanya kalau kita terlalu lembut, takutnya malah mereka ini menyepelekan seperti itu. Tapi jangan galak terus, nanti anaknya takut, kasihan dikit-dikit misalnya gigit gak usah aku takut misalnya, jangan kasihan anaknya nanti. Bunda tahu zikir ketika bulan Rajab? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan waghfir lana dzunubana. Nah, semoga kita dipertemukan, semoga bulan ini kita diberkahi, dan kita diberkahi juga di bulan Sya'ban bulan depan, dan kita dipertemukan di bulan Ramadan insya Allah. Sudah hafal zikirnya Bunda? Sudah hafal belum? Ini ada nasyidnya Bunda, ada lagunya, ada yang hafal. Kita salawatan bareng-bareng Ibu sebentar ya. Allahumma barik lana. Apa Bunda? Fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana
Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.